Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,24% ke angka 6.752. Dan di video ini saya coba menganalisa saham GoTo yang hari ini terlihat mulai bangkit untuk melihat bagaimana potensi saham GoTo ke depannya. Apakah ini hanya kenaikan sementara atau masih bisa lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham GoTo hari ini naik lumayan tinggi 7% lebih ke angka 60. Jika kita perhatikan, GoTo saat ini masih bergerak sangat downtrend. Kenaikan 7% lebih hari ini memang memberikan satu harapan untuk yang nyangkut di harga atas. Tapi jika kita perhatikan, walaupun hari ini bergerak naik 7%, ini belum menandakan ada tanda-tanda untuk reversal. Karena pertama ada resisten kuat di 65, di atasnya masih ada resisten 70, dan resisten MA50 di sekitar 79. Apalagi jika kita perhatikan, 60 sebelumnya merupakan support minor karena sempat menyentuh 60 dan rebound, tapi mencoba untuk naik kembali di 65, gagal dan turun di bawah 60. Jadi saat ini, walaupun naik 7% lebih, ini tidak ada tanda apa-apa. Apalagi jika kita perhatikan di sini, kenaikan 7% terlihat ini malah ada distribusi. Jadi bukannya akumulasi, ini malah ada distribusi. Asing juga terpantau tidak akumulasi, malah terus distribusi saham GoTo. Jadi ini harus hati-hati. Bisa saja ini hanya dibuat naik untuk menarik retail masuk kembali, satu malah dibuat turun. Jadi untuk GoTo harus diperhatikan, jangan menganggap kenaikan ini ada tanda-tanda untuk GoTo mulai bergerak naik. Jadi saya lihat memang GoTo masih ada potensi untuk lanjut naik mengatas 65, tapi patokannya itu di 65. Jadi penentunya di 65 apabila terpantau GoTo masih gagal naik di atas 65, cara pergerakan belum ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila terpantau minggu ini GoTo mencoba untuk naik melewati 65 ternyata gagal, tetap hati-hati, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk dibuat turun kembali di 60 menuju 55. Jadi kenaikan ini ingat secara teknikal belum ada tanda apa-apa, plus ternyata ada distribusi besar bukannya ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah bersih dapat di sekitar 55 sampai 57, harus jaga terus saham GoTo ini. Apabila ternyata gagal naik di atas 60 atau gagal break 65, pertimbangkan untuk keluar. Tapi apabila teman-teman masih mau hold dan ternyata minggu ini GoTo walaupun gagal break 65 masih kuat bertahan di 60, menurut saya masih bisa di hold. Tapi apabila terpantau GoTo gagal bertahan di 60, kembali melemah di bawah 60, paling aman pertimbangkan untuk keluar. Dan jika kita perhatikan, saham Bukalapak hari ini juga bergerak naik. Dan cara teknikal hampir mirip dengan saham GoTo. Bukalapak juga saat ini secara tren masih downtrend, tapi saat ini jika kita perhatikan Bukalapak masih bisa bertahan di atas support psikologisnya di 200. Jadi memang hari Jumat sempat turun di bawah 200, tapi ini belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh 200. Keesokan harinya juga ini masih terbentuk candle hijau dan masih menyentuh 200. Dan hari ini berhasil rebound dari 200. Jadi sampai saat ini harga 200 masih berupa support psikologis dari saham Bukalapak. Dan kenaikan hari ini 6% membuat Bukalapak saat ini menyentuh langsung resisten di 210. Ini merupakan resisten lumayan kuat karena bisa kita perhatikan sebelumnya menyentuh 200 berhasil rebound, tapi beberapa kali mencoba untuk menembus 210, Bukalapak gagal break. Sehingga cara pergerakan masih sideways cenderung downtrend. Tapi beda dengan saham GoTo jika kita perhatikan di sini, kenaikan 6% lebih ini terlihat ini ada akumulasi. Jadi beda, ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, walaupun memang asing terlihat satu minggu terakhir masih keluar. Tapi minimal di broker summary masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Bukalapak apabila teman-teman masih punya saham ini, menurut saya masih layak untuk di hold. Apabila teman-teman mau pertimbangkan untuk take profit, bisa take profit apabila gagal break 210 sampai target lebih jauh di sekitar 216. Jadi apabila terpantau Bukalapak berhasil naik di atas 210 ternyata gagal break garis MA50, menurut saya paling aman juga pertimbangkan untuk keluar. Atau teman-teman bisa hold terus saja support di harga 200, selama support ini tidak dilewati masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Medco yang kemarin penurunan lumayan dalam, pada sebelumnya Medco masih bisa bertahan di support MA50.
Tapi hari Senin kemarin turun lumayan dalam 11% lebih, dan saat ini sudah berada di bawah 1300 dan di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 harga 1380 sudah berubah menjadi resisten, 1300 juga saat ini sudah berubah menjadi resisten, sedangkan support masih di sekitar 1200. Dan untuk Medco jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada akumulasi, asing juga hari ini terlihat masuk akumulasi. Jadi Medco saya lihat ada potensi untuk mulai bangkit karena masih ada akumulasi, dan secara teknikal untuk tren jangka menengah juga saat ini sebenarnya masih oke, walaupun sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi saat ini memang Medco sudah tidak uptrend, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 150 minimal Medco masih ada potensi untuk sideways. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya masih bisa dipantau, bisa tunggu Medco berhasil naik di atas harga 1300 baru coba ikut entry, atau coba spekulatif buy kembali atau tunggu kembali di sekitar 1250. Apabila minggu ini Medco terpantau masih kuat berada di atas 1250, masih bisa coba entry dan hold dengan target jangka pendek di 1300 sampai harga 1400 untuk target take profit. Dan untuk ELSA jika kita perhatikan, ELSA minggu ini terlihat masih gagal naik melewati 440, walaupun hari Senin sempat menyentuh 460. Tapi secara teknikal ELSA lebih bagus daripada Medco karena ELSA selalu kuat berada di atas support EMA 50. Jadi secara tren jangka menengah ELSA masih bergerak tren. Dan hari ini ELSA jika kita perhatikan masih naik 1% lebih ke 432. Jadi walaupun masih gagal break 440, jika kita perhatikan ELSA masih bisa bertahan di support 420. Dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 408. Dan seperti penjelasan saya sebelumnya untuk saham ELSA selama masih kuat di 400 menurut saya masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini jika kita pantau ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi, dan asing juga jika kita pantau masih terus masuk akumulasi saham ELSA. Jadi ELSA masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di 420 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu paksa untuk entry di harga atas. Apabila terpantau ELSA minggu ini masih gagal menembus 440, saya lihat masih ada potensi untuk turun kembali mengetes 420 atau malah menembus support 420 ini. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.